everyone, bertemu lagi dengan Miss Ani. Apa kabar kalian semua? Masih semangat belajar ya? Kali ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Before we study, let's read the prayer together. Close your eyes, let's pray. God, we thank you for giving us a bright day. It is wonderful to play, work, and share among friends and teachers. Now, we want to study. Please bless us to learn, to be trustworthy, respectful, fair, and caring citizen. Amin. Video pembelajaran kali ini, Miss Ani akan membahas tentang menghitung banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Apakah kalian tahu apa itu bangun ruang? Simak penjelasannya berikut. Apakah kalian tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah benda yang memiliki 3 sisi, panjang, pendek, dan juga lebar. Bangun ruang itu banyak sekali macamnya. Namun hari ini kita akan membahas bangun ruang kubus, balok, prisma, dan juga limas. Sekarang kalian coba perhatikan, ini adalah sebuah kubus, bangun ruang kubus yang Miss Ani buat dari kertas origami. Kita akan menentukan mana yang disebut dengan rusuk, mana yang disebut dengan sisi, dan juga mana yang disebut dengan titik sudut. Kalau di dalam bangun datar, kita sebut dengan luas garis. Kalau di dalam bangun ruang, kita sebut dengan rusuk. Apa itu rusuk? Oke, rusuk adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang. Nah, ini Miss Ani sudah beri tanda A, B ya, C, D, kemudian E, F, dan juga G, H. Oke, yang dinamakan rusuk adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang. Ini A ke B, ini adalah rusuk yang pertama. A ke B, kemudian A ke C, kemudian B ke D, atau C ke D. Nah, itu yang disebut dengan rusuk pada sebuah kubus. Nah, sekarang bagaimana kita tentukan jumlah rusuk dari satu buah kubus ini? Nah, kita tinggal hitung saja. A ke B itu 1, kemudian B ke C 2, C ke D 3, B ke D 4, kemudian ini E ke F 5, kemudian F ke G 6, G ke H 7, E ke H 8, dan juga kita hitung rusuk yang berdiri. Ini 9, 10, 11, 12. Jadi dalam satu buah rusuk ini kita bisa tentukan, kita bisa hitung jumlah rusuk dalam satu buah kubus adalah 12. Next, selanjutnya adalah sisi. Kalian perhatikan kembali. Sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam dan juga bagian luar pada bangun ruang. Atau kalian lebih mudah menyebutnya dengan dinding atau tembok. Kemudian berapakah jumlah sisi dalam satu buah kubus itu? Nah, kita bisa hitung bersama-sama. Nah, yang namanya sisi tadi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam dan juga bagian luar, atau kita lebih mudah menyebutnya dengan dinding. Nah, ini sisi depan, ini adalah satu sisi depan, kemudian ini sisi belakang, sisi depan, sisi kanan, sisi kiri, sisi atap, dan juga sisi alas ya, sisi bagian bawah. Jadi kita bisa hitung dalam satu buah kubus ini jumlah sisinya berjumlah 6. Nah, sekarang kita bahas tentang titik sudut dari sebuah kubus ini. Coba kalian perhatikan kembali. Apa yang disebut dengan titik sudut? Oke, Miss Ani akan jelaskan ya. Titik sudut adalah titik pertemuan antara ruas garis atau ruas rusuk. Nih, jadi ketika garis satu bertemu dengan garis yang lainnya, maka akan membentuk satu buah titik sudut. Dari satu buah rusuk ini, kita bisa tentukan bahwasanya ada 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Itulah tadi rusuk, kemudian sisi, dan juga titik sudut. Jadi satu buah kubus ini, dia memiliki 12 rusuk, kemudian 6 buah sisi, ya,
dan juga 8 buah titik sudut. Kita lanjut ke bangun ruang balok. Sebenarnya bangun ruang kubus dan bangun ruang balok itu memiliki rusuk yang sama, kemudian sisi yang sama, dan juga titik sudut yang sama jumlahnya dengan bangun ruang kubus. Namun perbedaannya adalah, kalian bisa lihat ini adalah bentuk bangun ruang kubus. Sisi pada bangun ruang kubus merupakan persegi 4. Nah ini persegi 4. Sedangkan pada balok sisinya adalah persegi panjang. Ya, dia memiliki kedua sisinya lebih panjang daripada kubus ini. Kemudian perbedaan selanjutnya, bangun ruang kubus dia semua sisinya adalah sama besar. Sedangkan bangun ruang balok hanya kedua sisinya yang memiliki sisi sama besar. Sekarang kita masuk ke bangun ruang selanjutnya, yaitu prisma. Kalian lihat ini adalah bangun prisma segitiga. Kenapa Miss Ani sebut ini dengan prisma segitiga? Kalian bisa lihat bentuk alas dan juga atapnya. Nah ini disebut dengan alas bagian bawah, dan juga ini bagian atas, atau kita sebut dengan atap. Dia berbentuk segitiga, maka kita sebut dengan prisma segitiga. Nah, lantas bagaimanakah cara kita menentukan jumlah rusuk, kemudian jumlah sisi dan jumlah titik sudutnya? Nah, caranya gampang, masih sama dengan cara menentukan jumlah rusuk kubus dan juga jumlah rusuk balok. Kita coba kalian lihat. Kita ibaratkan di sini ada titik A, titik sudut A, B, C, kemudian D, E, F. Nah, cara menghitung jumlah rusuk dari satu buah prisma segitiga ini kita hitung bersama ya. Oke. 1, 2 ya 2, 3, 4, 5, 6, ya, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi satu buah prisma segitiga ini berjumlah 9 rusuk. Kemudian bagaimana cara kita menentukan sisi dari prisma segitiga ini? Kita lihat, karena dia bentuknya adalah prisma segitiga, of course ya tentu dia memiliki 3 sisi. Ya, ini 1, 2, dan juga 3. Nah, karena tadi dia adalah prisma segitiga, maka tinggal kita jumlahkan 3 sisi yang berbentuk segitiga ini ditambahkan dengan sisi alas, ya, sisi bagian alas, dan juga sisi bagian atap. Jadi jumlah sisi dalam satu buah prisma segitiga ini adalah 5. Oke ya, 1, kita hitung bersama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, ya itu. Kemudian bagaimanakah cara kita menentukan jumlah titik sudutnya? Tadi Miss Ani sudah jelaskan bahwasanya titik sudut adalah titik pertemuan ruas garis atau rusuk. Jadi ketika salah satu garis ya bertemu dengan garis yang lainnya, maka akan membentuk satu buah titik sudut. Mari kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dari satu buah prisma segitiga ini dia memiliki 6 jumlah titik sudut. Oke, next. Sekarang lihat bangun ruang apakah ini? Kalian tahu? Oke, betul. Ya, ini adalah bangun ruang limas. Nah, bentuk bangun ruang limas ini berbeda dengan bentuk yang tadi. Prisma segitiga. Ini prisma segitiga ya. Dan ini bentuk limas. Bentuk limas itu dia memiliki bentuk atas yang lebih lancip dibandingkan prisma. Itu untuk bentuknya. Nah, sekarang bagaimanakah kita menentukan jumlah sisi, kemudian jumlah sudut, dan juga jumlah titik sudut dari sebuah limas ini? Ini adalah limas segi 4. Kenapa Miss Ani bilang ini adalah limas segi 4? Nah, kalian bisa lihat di bagian alasnya. Bagian alasnya dia berbentuk segi 4, maka kita sebut dengan limas segi 4. Kemudian, berapakah jumlah rusuk, sisi, dan juga titik sudutnya? Nah, mari kita cek di sana. Nah, kita ibaratkan di sini adalah titik A, B, C, D, dan juga E di sini. Nah, kemudian kita hitung rusuknya dari satu buah limas ini. A ke B itu 1, ya, 1. Nah, kita balik supaya lebih mudah. 1, 2, 3, 4, ini 4 bagian alas. Kemudian 5, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi satu buah limas segi 4 ini dia memiliki 8 rusuk. Dan juga sekarang kita lihat berapakah jumlah sisinya. Nah, sisi bagian alas kita hitung 1. Nah ini, 1 sisi bagian alas, kemudian sisi bagian depan, sisi bagian kanan, sisi samping kiri, dan juga ini sisi bagian belakang. Jadi satu buah limas segi 4 ini dia memiliki 5 sisi. Dan juga berapakah jumlah titik sudutnya kita bisa hitung.
1, ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi 5 segi 5 ini dia memiliki 5 titik sudut.